Nabi SAW mengirim surat secara khusus ke wilayah Najran dan penguasanya. Karena mereka Nasrani, mereka sebenarnya tahu orang yang paling dekat memahami Islam pada saat itu orang Nasrani semestinya. Surat Nabi SAW ini tiba di tangan pemimpin mereka dan pada saat itu pendeta yang menentukan keputusan di wilayah Najran. Pendeta tersebut sangat mengetahui kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail alaihissalam dan keluar dari wilayah Mekah. Pendeta ini lalu mendatangi Raja Najran yang bernama Shurahbil bin Wuda'ah. Ini Raja Najran pada saat itu, Shurahbil bin Wuda'ah. Ia berkata, sungguh telah tiba selembar surat padaku yang berisikan pengakuan kenabian dari seseorang dari turunan Ismail dan semua ciri kenabian yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat sang raja ini? Shurahbil menjawab, kalau dalam urusan dunia, maka aku akan beri pendapat. Tetapi urusan agama, engkau lah ahlinya, maka putuskan saja. Engkau beriman, kami ikut semua. Dan ini bukti kecerdasan raja ini. Dia bukan fanatik dengan pendapatnya. Kalau dia tahu urusan dia di bidangnya, maka dia mengatakan baiklah. Kalau bukan di bidangnya, dia angkat tangan. Dan untuk menguji Nabi SAW, mereka datang dengan menggunakan baju-baju ya, mahal mereka. Bahkan mereka menggunakan pakaian pada saat itu dari emas dan sutra. Serta menggunakan tunggangan terbaik mereka. Kuda-kuda kerajaan dikirim oleh Raja Shurahbil tadi. Pada saat tiba di Madinah dan mereka masuk ke dalam masjid, Nabi SAW menolak berbicara dengan mereka dan tidak mau menemui mereka. Begitu Nabi SAW lihat, nggak akan ditemuin. Sampai 3 hari mereka minta izin bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi terus menolak. Mereka bingung, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bertanya sebab Nabi SAW tidak mau menemui utusan Najran. Dan juga utusan wilayah lain semuanya ditemui selain Najran. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lepaskan pakaian kalian ini. Sesungguhnya Nabi SAW tidak menyukainya. Selama 3 hari Nabi SAW mendakwai utusan Najran. Terus berargumentasi dengan mereka menjelaskan kalau Isa bukan anak Tuhan. Dan ini ayat-ayat Al-Quran. Dibacakanlah surah tadi yang sudah kita bacakan. Ini loh dalilnya. Ini keyakinan kami dan ini benar. Dan kalian tahu Isa bukan anak Tuhan. Terus saja mendakwai mereka dan mereka masih saja merasa ragu dan bimbang. Pertimbangan mereka banyak sekali. Ya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Terus saja. Padahal mereka pendeta. Dan kebenaran sudah depan mata. Maka Nabi SAW setelah 3 hari tersebut menantang mereka untuk bermubahala. Keluarlah hukum mubahala di situ. Dan mubahala ialah masing-masing pihak mendatangkan keluarganya. Lalu berdoa kepada Allah dengan serius. Ya, agar diturunkan laknat kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Dan beliau membawa Hasan, Husain, Fatimah gitu, hadir bersama beliau. Dan menantang mereka untuk bermubahala di sebelah sebuah gunung, ya, tepatnya di pinggir kota Madinah. Maka semua muslimin datang pada saat itu, menyaksikan kejadian tersebut. Dan para pendeta pun membawa istri dan anak-anak mereka. Saat semua sudah bertemu di dekat gunung tersebut dan akan dimulai mubahala, maka tiba-tiba saja di atas gunung tersebut terdapat awan yang sangat gelap dan hitam. Ya. Dan ini bukan awan yang biasa, bukan hanya sekedar mendung, tapi warna hitam yang sangat gelap. Ya. Dan tiba-tiba saja ya, pendeta-pendeta tersebut merasa ketakutan. Begitu juga dengan pimpinan mereka Shurahbil. Karena raja mereka hadir pada saat itu. Dan berkata, demi Allah ini tanda tidak baik. Bila ia benar sebagai nabi maka kita akan dilaknat sampai turunan kita. Shurahbil lalu berkata kepada para pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh masyarakatnya pada saat itu, aku punya pendapat. Kita tetap saja dalam agama kita dan Muhammad sebagaimana sudah kita saksikan orang bijaksana dan dewasa, maka kita serahkan saja keputusan asal tidak meninggalkan agama kita. Terserah dia, yang penting jangan kita masuk Islam. Jadi mereka masih ragu saja. Maka Nabi SAW berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian wajib membayar jizyah, bayar upeti. Per orang harus bayar.